Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafar Arif Nur Rahmat, NIM 1908 1050 54 dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 5 kelas 5C. Di sini saya akan menerangkan sebuah indikator pencapaian kompetensi pembelajaran bahasa Arab di MTS. Yang pertama saya akan menerangkan itu pembahasan terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita harus mengerti dulu pembahasannya kemana. Yang pertama, mengerti indikator pencapaian kompetensi. Yang kedua, cara mengembangkan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketiga, rincian indikator pencapaian kompetensi dari KD3. Yang keempat, rincian indikator pencapaian kompetensi dari KD4. Nah, jadi kita akan membahas 4 inti ini teman-teman. Lanjut. Pengertian indikator pencapaian kompetensi. Indikator merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dengan kata lain, indikator pencapaian kompetensi merupakan gambaran perubahan sikap, perilaku, dan pengetahuan secara didik, serta diadakan proses pembelajaran oleh guru. Nah, lanjut. Cara-cara mengembangkan indikator pencapaian kompetensi. Nah, di sini ada dua ya, ada dua cara. Yang pertama, menganalisis tingkat kompetensi dalam SK dan KD. Langkah pertama, pengembangan indikator Langkah pertama pengembangan indikator adalah menganalisis tingkat kompetensi dalam SK dan KD. Tingkat kompetensi dalam dilihat melalui kata kerja operasional dan digunakan dalam SK dan KD. Tingkat kompetensi dalam diklarifikasi dalam 3 bagian, yaitu tingkat pengetahuan, tingkat proses, dan tingkat penerapan. 2. Menganalisis klarifikasi mata pelajaran peserta didik dan sekolah. Nah, pengembangan indikator mempertimbangkan kreativitas mata pelajaran peserta didik dan sekolah karena indikator mencapai acuan dalam penilaian. Setiap mata pelajaran memiliki karakteristik tentu yang membedakan dari mata pelajaran lainnya. Perbedaannya ini menjadi pertimbangan penting dalam mengembangkan indikatornya teman-teman. Terus lanjut ya. Cara mengembangkan indikator pencapaian kompetensinya. Jadi yang ketiga, ini lanjut ya, tadi kebanyakan juga slide-nya. Yang ketiga itu menganalisis kebutuhan dan kompetensi. Yang keempat, merumuskan indikator. Yang kelima, mengembangkan indikator penilaian. Lanjut. Rincian IPK dari KD3 dan KD4. KD3 pengetahuan kelas 4, memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, makna, dan gramatika dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema al-unwanun yang melibatkan tidak tutur memberikan dan menindakkan informasi terkait dengan tempat tinggal, lokasi, dan nomor rumah. Terus dari nomor 38, menganalisis gagasan dari teks sederhana. Nah, yang indikator dari nomor 371 menjelaskan fungsi sosial dan struktur teks yang berkaitan dengan tema al-unwanun. 372 menyebutkan kosakata yang berkaitan dengan tema al-unwanun. Nomor 373 menanyakan informasi terkait dengan tema tingkat, lokasi, dan nomor rumah. Terus nomor 381 menunjukkan gagasan dari teks sederhana yang berkaitan tadi dengan al-unwanun. Nomor 382 menyimpulkan gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema al-unwanun teman-teman. Ini rincian IPK dari KD3 dan KD4 ya. Lanjut. Ini ada rincian IPK dari KD3 dan KD4. KD4-nya nih, keterampilan. Nomor 47 mendemonstrasikan tindakan tutur, memberikan dan memintakan informasi terkait dengan tempat tinggal,
lokasi dan nomor rumah dengan menggunakan kata tanya ma sama kam. Ma baituka, aina baituka, balik secara lisan maupun tulisan. Nomor 48 menyajikan hasil analisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema al-unwanun dengan memperhatikan bentuk, makna dan fungsi dari susunan gramatika. Arqamu. Nah, lanjut dari indikatornya. Dari nomor 471 memberikan contoh tindakan tutur dan meminta informasi terkait dengan tempat tinggal. Terus dari nomor 742 mempraktekkan tindakan tutur dan meminta informasi terkait tempat, tema, tinggal, lokasi dan nomor rumah, baik secara lisan maupun tulisan. Ini rincian IPK dari KD 3 dan KD 4 teman-teman. Terus di sini ada alokasi waktu dan beban belajar siswa. Yang kalian harus tahu dan kalian harus cermatin juga, beban belajar di MTS merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti siswa dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun pembelajaran. Beban belajar per minggu kelas 4, 5, 6 adalah kelas 7, 8, 9 adalah 49 jam pembelajaran. Durasi setiap 1 jam pembelajaran adalah 40 menit. Lanjut, beban pelajar di kelas 7, 8, 9 dalam 1 semester paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu. Lanjut, beban belajar kelas 9 dalam semester genap paling sedikit 14 minggu. Dan paling banyak 16 minggu. Beban belajar dalam 1 tahun pelajaran paling sedikit itu 36 minggu dan paling banyak itu 40 minggu. Oke? Jadi tadi alokasi waktu beban belajar siswa di sekolah MTS. Syukron ala ihtimamikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih banyak atas apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.